Sejak hari pertama ia hadir ke dunia, banyak orang percaya bahwa alam telah menitipkan keindahan yang tidak biasa pada seorang putri di kerajaan itu. Rambutnya hitam berkilau seperti sutra yang disinari matahari pagi. Matanya lembut dan dalam, seolah menyimpan danau ketenangan di balik sorotnya. Setiap langkahnya tampak anggun, setiap geraknya menenangkan siapapun yang memandang. Namun, di balik keelokan yang membuat orang terdiam, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari putri-putri lain. Rasa malu yang tumbuh begitu besar di dalam hatinya. Kau mungkin berpikir, bagaimana mungkin seseorang yang begitu indah justru ingin bersembunyi dari dunia? Tetapi begitulah kenyataannya. Setiap kali orang-orang menatapnya terlalu lama, dadanya terasa sesak. Setiap pujian yang terdengar indah di telinga orang lain justru membuat wajahnya memanas dan langkahnya terhenti. Ia menunduk, menjauh, dan mencari ruang aman untuk bernafas. Karena itulah, rakyat kerajaan menjulukinya Putri Malu. Bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai cara mereka memahami keunikan sang putri. Ketika kau berjalan bersamanya di taman istana, kau akan melihat bagaimana ia bergerak perlahan, seolah takut mengganggu bunga-bunga yang mekar. Ia lebih sering berbicara dengan angin daripada dengan manusia. Ia mendengarkan burung bernyanyi, menyentuh daun-daun dengan lembut, dan membiarkan hatinya tenang jauh dari tatapan yang membuatnya gelisah. Di taman itulah ia merasa menjadi dirinya sendiri. Bukan simbol kecantikan, bukan calon permaisuri, melainkan jiwa yang sederhana dan rapuh. Namun dunia tidak pernah benar-benar membiarkan ia bersembunyi. Cerita tentang kecantikannya menyebar ke negeri-negeri lain. Para bangsawan dan pemuda bangsawan datang membawa lamaran, hadiah, dan harapan. Mereka berdiri tegap di hadapannya, mengucapkan kata-kata yang telah dipersiapkan dengan matang. Tetapi setiap kali itu terjadi, Putri Malu hanya mampu menunduk. Jantungnya berdetak terlalu cepat, suaranya menghilang, dan tubuhnya bergerak mundur seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkannya dari mereka. Kita sering lupa bahwa tidak semua orang mampu menghadapi dunia dengan berani. Putri Malu bukan menolak karena tidak menghargai mereka, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya membuka diri. Dalam hatinya, ia ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan. Ia ingin diterima tanpa harus berubah. Sang raja dan ratu yang mencintainya dengan sepenuh jiwa mulai diliputi kekhawatiran. Mereka melihat putri mereka semakin sering menyendiri. Mereka takut suatu hari nanti ia akan menua dalam kesunyian, terjebak dalam rasa malu yang tak pernah terucap. Setelah banyak perbincangan, mereka memutuskan mengadakan sebuah festival besar, perayaan yang penuh musik, seni, dan permainan, dengan harapan suasana yang hangat akan membuka hati sang putri. Namun, bagi Putri Malu, kabar itu seperti awan gelap yang perlahan menutup langit. Festival berarti keramaian, keramaian berarti tatapan, tatapan berarti rasa takut yang kembali menghantui. Malam-malamnya diisi kegelisahan, dan pagi-paginya terasa berat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa menjadi dirinya sendiri terasa begitu sulit? Pada suatu pagi, ketika persiapan festival semakin ramai, Putri Malu melarikan diri ke taman lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bangku kayu tua, mencoba menenangkan pikirannya. Di sanalah, ia bertemu seorang wanita tua dengan senyum lembut dan mata yang seolah bisa melihat hingga ke dalam hati. Wanita itu berbicara dengan suara tenang, menyebut kegelisahan yang bahkan tak pernah berani diucapkan Putri Malu. Ia menawarkan perubahan, jalan keluar dari rasa malu yang selama ini membelenggu hidupnya. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa harga. Di titik itulah, Putri Malu dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kau tahu, keputusan yang diambil dalam keadaan tertekan seringkali membawa akibat yang tak pernah kita bayangkan.
Begitulah yang terjadi ketika Putri Malu menerima tawaran sang wanita tua, yang ternyata adalah seorang penyihir penjaga keseimbangan alam. Dalam keinginannya untuk terbebas dari rasa malu, ia tidak sepenuhnya memahami makna dari harga yang harus dibayar. Mantra dilafalkan, cahaya menyelimuti tubuhnya, dan dunia seakan berputar. Ketika pagi datang, Putri Malu terbangun dalam keheningan yang asing. Ia tidak lagi merasakan berat tubuhnya. Ia tidak bisa berdiri atau berjalan. Saat ia mencoba melihat dirinya sendiri, yang tersisa hanyalah batang kecil dan daun-daun lembut yang bergetar pelan. Ia telah berubah menjadi tanaman yang daunnya menutup setiap disentuh. Sebagai tanaman, ia tetap bisa merasakan dunia. Ia merasakan matahari yang hangat, hujan yang menyejukkan, dan angin yang membawa aroma kehidupan. Tetapi ia tidak bisa berbicara, tidak bisa menjelaskan perasaannya, tidak bisa meminta maaf, atau memanggil orang-orang yang ia cintai. Di sanalah ia menyadari bahwa rasa malu yang ingin ia hindari justru menjadi penjara yang lebih sunyi. Sang raja menempatkan tanaman itu di sudut taman istana, tempat yang tenang dan indah. Banyak orang datang mengagumi keunikan tanaman tersebut, namun tak seorang pun tahu bahwa di balik daun yang menutup itu ada hati yang merindukan kehangatan manusia. Hari demi hari berlalu, hingga suatu saat seorang pemuda datang ke taman. Ia tidak datang dengan niat memamerkan diri. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya duduk, menyiram tanaman itu, dan berbicara dengan suara penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya, Putri Malu merasakan perhatian tanpa tekanan. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk tuntutan. Perlahan hatinya terbuka. Ketika sang penyihir kembali, Putri Malu telah memahami pelajaran terpenting dalam hidupnya. Keberanian bukan tentang menghilangkan rasa malu, melainkan menerima diri sendiri sepenuhnya. Saat ia membuka hatinya dan menerima cinta dengan tulus, kutukan pun terangkat. Ia kembali menjadi manusia, bukan sebagai putri yang takut, melainkan sebagai jiwa yang berani mencintai. Kita belajar dari kisah ini bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika kita berhenti bersembunyi dan mulai menerima diri kita apa adanya.